Ibu-ibu mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Terutama nikmat untuk bisa punya kesempatan silaturahim bareng-bareng menghadiri acara pengajian rutin pada malam hari ini. Dua kalinya salawat serta salam tak lupa kita selalu sanjungan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan kita selalu harapkan syafaatnya ya beliau hari kiamat. Ibu-ibu masih sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ayo kita bareng-bareng mengkaji sebuah hadis. Hadis ini tentunya mari kita bareng-bareng belajar ya, belajar tentang sebuah pengetahuan tentang ilmu agama yang tentunya ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mana dalam tema kali ini akan saya bacakan sebuah hadis tentang hidup sederhana. Sederhana baik tapi sederhana. Ana Amir bin Su'aibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulu washrabu wa tasaddaqu wa nasu ghairu mafihatin wa sarfin akhrajahu Ahmad. Yang artinya dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa ada kesombongan dan berlebihan. Jadi dari hadis ini ada semacam tuntunan buat kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Dari hadis ini ada 4 hal yang terkait dengan kehidupan yang sederhana. Yang pertama kaitannya dengan diri kita sendiri, sederhana terhadap badan kita. Yang pertama adalah sederhana dalam makan dan minum. Ini disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf
washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Jadi anjurannya yang pertama, kita itu dianjurkan untuk makan dan minum yang sederhana. Standar sederhana itu apa ya? Standar sederhana. Standar sederhananya di sini adalah bahwa kita itu makan dan minum kalau bisa yang pertama tidak terlalu kenyang dan tidak juga meninggalkan makan. Tidak makan tapi tidak puasa. Mungkin ibu-ibu kita supaya terutama semuanya lah mungkin pernah punya pengalaman ketika kita makan terlalu kenyang, itu otomatis langsung badan kita rasanya nggak enak ya. Bukan ya. Dan berat ya. Dan itu rasanya tidak enak ya. Nah, ini artinya memang itu kita berlebihan. Kayaknya saya makannya rasanya enak. Dan yang kedua juga makan itu ada kalanya terlalu enak makanannya ya. Makanan itu super enak sekali gitu ya. Mungkin ini super enak sekali artinya bahwa makanan itu harganya mungkin ya kalau kita lihat di televisi ada makanan tuh harganya sampai 1 miliar gitu ya. Ada makanan yang terbuat dari emas gitu ya. Itu kan makanan yang berlebihan, mewah-mewahan. Insya Allah itu kita tidak ada ya. Tapi kita ada, tapi bukan kita itu mudah-mudahan ya. Ada teman kita ya, tapi bukan kita. Mungkin tidak tahu apa ya, tidak tahu anjuran ini atau mungkin bukan orang Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dalam badan kita itu kalau bisa itu dibagi dalam 3 bagian. Dalam sebuah hadis, mala'a adamiyun bi'aan syarron min batni bihasbi ibni adam ukulatun yukina sulbahu fa'inkanna lama halaka wasulusun lito'amini wasulusun lisyarobihi wasulusun linafsihi. Jadi artinya anak Adam tidak memenuhi suatu bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap yang dapat menegakkan lambungnya. Jika dia harus makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Standarnya itu. Pokoknya kalau lebih dari itu ya kita bisa merasakan sendiri. Terlalu banyak minum juga kembung ya. Seperti itu. Yang kedua, sederhana yang kedua, ya di sini dikatakan bahwa sederhana ini kaitannya dengan kepala rumah tangga ketika menafkahi keluarganya, maka sederhana dalam memberi makan atau memberi nafkah. Standarnya apa Bu ya? Standarnya, jadi kalau kepala keluarga memberikan nafkah kepada keluarganya, yang pertama itu standarnya tidak terlalu kikir atau tidak terlalu pelit atau tidak terlalu hemat. Yang kedua, standarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Dalam surat Al-Maidah disebutkan, walladzina idza anfaqu lam
wa kana baina dzalika qawwama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar, jadi biasa-biasa saja. Insya Allah kita seperti itu ya. Insya Allah seperti itu ya. Kita dikasih suami kita sesuai dengan kemampuan mereka, itu untuk suami kita. Yang kayaknya mungkin tidak berlebihan juga ya. Kan mungkin kurang, kalau kurang minta ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sederhana dalam sedekah. Jadi ketika kita membelanjakan harta kita bersedekah, itu pun ada standarnya. Standarnya adalah dalam surat Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala taqsudha kullal basi fataquda maluman mahsur. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pengurangan. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi yang berikutnya sederhana ketika kita beribadah sosial, ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, itu standarnya kita ngasih itu jangan terlalu tangan kita terlalu beli gitu ya. Mungkin ngasih untuk 1.000 misalnya, itu standarnya 1.000 kan terlalu kecil ya. Tapi di samping itu jika kita tidak terlalu memberikan terlalu berlebihan sehingga akibatnya nanti kita itu akan menyesal. Pokoknya tenang saja, harganya berapa, standarnya berapa gitu ya. Yang jelas itu semuanya dikembalikan kepada masing-masing. Kita nggak usah terpengaruh kepada orang lain. Saya ada di sini yang masih segini gitu. Jadi semuanya dikembalikan kepada kita karena ini akibatnya nanti menjadi menyesal. Wah, tadi tak kasih semua ya. Jadinya saya nggak bisa beri produk. Iya, jadi timbulnya begitu. Makanya kita jangan, kalau bisa jangan dikasihkan semua, pokoknya dikasihkan sesuai dengan kondisi kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah sederhana dalam berpakaian. Standarnya bahwa pakaian yang kita pakai itu dalam keterangannya bahwa pakaian kita yang kita gunakan itu kalau bisa jangan terlalu mahal. Jangan terlalu mahal. Yang kedua, jangan terlalu halus. Terus jangan terlalu mencolok dan jangan terlalu jelek juga. Jangan terlalu kasar dan seterusnya. Pokoknya kalau bisa jangan terlalu ekstrem kanan, terlalu ekstrem kiri. Kenapa? Kalau kita menggunakan baju yang terlalu bagus, yang jelas jadi tidak bebas mungkin yang baju mahal nih, takutnya kenapa? Yang kedua, yang jelas dalam diri kita itu ketika baju kita lebih dari teman kita, harganya itu pokoknya paling mahal itu akan menimbulkan kesombongan. Itu baju saya paling bagus itu. Begitu juga kalau baju kita itu terlalu jelek, makanya terlalu jelek, itu bisa menimbulkan bahwa kita itu seolah-olah tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang-sedang saja. Itu mungkin beberapa hal tentang kesederhanaan yang tentunya dalam kehidupan kita sering kita alami, sering kita mengalami. Yang ini saya tidak ngajarin, tapi semuanya itu kita belajar bareng ya, belajar bareng-bareng dari ilmu seperti ini. Tentunya ibu-ibu sudah pernah dengar gitu ya, tapi ini hanya mengulang saja. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kembali untuk kita semua.
diulangi ya. Yang pertama, kita tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Yang kedua, kita tidak berlebihan dalam Berpakaian. bersedekah. Ya. Yang ketiga, kita tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua apa tadi? Bersedekah. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua untuk Bersedekah. keluarga, memberikan nafkah Memberikan. keluarga. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu irit gitu. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan. Ketiga, tidak berlebihan dalam pakaian dan tidak berlebihan dalam sedekah. Itu. Jadi mudah-mudahan ingat ini yang ingat kita ya insya Allah juga dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi insya Allah ini ibu-ibu masih sekali udah seperti semua ya, tidak ada yang berlebihan ya. Kita yang kita sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Insya Allah sederhana. Kita semua. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qawli wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanggal